Belakangan ini muncul beberapa polemik terkait hak cipta lagu di antara para musisi tanah air. Hal ini yang akhirnya memicu terbentuknya dua kelompok utama dengan kepentingan yang berbeda. Ada Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI yang memperjuangkan hak-hak ekonomi pencipta lagu. Ada juga Vibrasi Suara Indonesia atau VISI yang mengadvokasi kepentingan pelaku pertunjukan atau penyanyi. Belum lagi yang ikut terseret pusaran polemik ini, Lembaga Manajemen Kolektif dan atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMK atau LMKN. Kenapa ya polemik ini tak kunjung usai? Masalah ini sejatinya bukan masalah baru, namun bisa dibilang skala konfliknya baru membesar atau memanas usai putusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menyatakan penyanyi Agnes Mo harus membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah kepada pencipta lagu Bilang Saja Ari Bias. Visi menganggap hal ini sebagai ancaman terhadap kebebasan musisi dalam membawakan lagu ciptaan orang lain. Dari sisi AKSI melihatnya sebagai langkah maju dalam melindungi hak pencipta lagu. Performing rights atau hak pertunjukan itu sendiri adalah hak hukum yang dimiliki oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya mereka di ruang publik. Hak ini memberikan kompensasi kepada pencipta lagu, komposer, dan penerbit musik setiap kali lagu mereka diputar dalam konser, siaran televisi dan radio, restoran, kafe, bioskop, serta layanan streaming digital. Kisruh soal pembayaran royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta ini terjadi gara-gara banyaknya problem di tubuh Lembaga Manajemen Kolektif LMK dan atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. LMK dan LMKN merupakan lembaga yang memikul amanat Undang-Undang Hak Cipta untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan royalti tersebut kepada pihak yang berhak. Banyaknya problem tersebut menuntut segera ada pembenahan LMK dan atau LMKN menyangkut persoalan profesionalitas, transparansi, dan sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, implementasi regulasi ini yang dinilai nggak konsisten dan minim transparansi, yang akhirnya memicu pelaku industri banyak yang nggak puas. LMKN banjir kritik karena ketidakjelasan soal distribusi royalti. Kritik ini akhirnya mendorong AKSI ngusulin solusi alternatif berupa digital direct license, sistem langsung yang memungkinkan pencipta lagu mengatur royalti secara mandiri tanpa bergantung pada lembaga perantara. Sementara Visi meminta fleksibilitas dalam waktu pembayaran royalti dan opsi untuk memungut royalti secara non-kolektif. Hal ini bertujuan mengurangi beban administratif bagi pelaku pertunjukan yang selama ini dianggap terlalu membatasi ruang gerak kreatif musisi. Baik pencipta lagu atau musisi memiliki pandangan berbeda terkait pihak yang seharusnya membayar royalti dan waktu pembayaran. Perbedaan penafsiran undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap pihak perlu satu frekuensi dalam memahami aturan agar tidak memicu konflik berkepanjangan. Apalagi polemik yang terus bergulir ini berefek domino dan melebar ke para pengelola hotel dan kafe terkait pemutaran lagu di tempat komersial. Nah, perbaikan tata kelola royalti lagu ataupun musik Indonesia harus merefleksikan kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. LMKN kini menghadapi banyak tantangan dalam pengumpulan royalti lagu dari seluruh wilayah Indonesia. Soal kepatuhan dari pengguna lagu pun kian sulit dihadapi karena tidak adanya mekanisme sanksi yang tegas dan mengikat untuk para pelanggar. Belum lagi soal terbatasnya sumber daya di LMKN untuk mengawasi penggunaan lagu dari seluruh penjuru negeri. Banyak kalangan dan asosiasi di bidang industri musik menilai pembentukan pusat data lagu dan musik akan memudahkan para pelaku usaha di sektor ini dalam membayar royalti. Tampaknya masih banyak PR yang harus diselesaikan demi kenyamanan bersama ini ya.